Ya, tes tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya jelas ya teman-teman ya. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih responnya. Baik, alhamdulillah, syukurillah kita dipertemukan di mata kuliah hukum bisnis ya. Semoga tetap semangat di malam hari ini. Kan setelah terawih ya sekarang ini. Baik, untuk kuliah kali ini untuk materi itu bisa langsung di-download dari e-learning ya. Kita akan langsung bahas saja mengenai jadwal ini ya, presentasi kelompok ya saat ini ya. Ada kelompok 1 sama kelompok 2 ya, yang gilirannya presentasi ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah hadir di ruang Zoom ini? Siap. Ya, saya bantu share screen aja ya Mbak ya, biar nggak kelamaan ya. Satu ini ada Dwi Yuliana, Vivi, Retno, Sugianto, Eko, sama Fauzi Zulmi ya. Di layar apa sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, masih. Sudah, Pak. Ya, silakan bisa dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari studi kasus hukum bisnis. Dari kelompok 1 ada Vivi Widya Aprilia, Retno Dwi Fajar yang sekarang berhalangan hadir dikarenakan sakit, ada Sugianto Eko, dan Fauzi Zulmi. Studi kasusnya tentang seorang nasabah sebuah bank swasta di Surabaya mengungkapkan kekecewaannya saat menggunakan ATM milik bank tersebut. Ketika itu, si nasabah bermaksud mengambil uang di ATM salah satu cabang sebesar 1 juta rupiah. Si nasabah sudah menekan angka 1 juta pada tombol ATM. Tiba-tiba, mesin ATM rusak sehingga membuat si nasabah panik dan khawatir saldonya terdebit. Sehari kemudian, ia mengambil uang melalui ATM bank yang sama di sebuah toko roti. Ternyata, kekhawatiran nasabah itu terbukti, saldonya telah berkurang sebanyak 1 juta, padahal saat pengambilan sebelumnya yang si nasabah tidak keluar karena ATM error. Kejadian ini sudah disampaikan ke pihak bank, namun belum ada feedback dari bank bersangkutan. Pertanyaannya, A. Siapakah subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM? Jelaskan. B. Berdasarkan jawaban Anda, bagaimana resiko yang dapat timbul yang dialami pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM? Jelaskan. Dan yang terakhir, bagaimana solusi terbaik untuk kasus tersebut? Jelaskan. Pertanyaan yang pertama, siapakah subjek hukum atau pelaku dalam transaksi pengambilan uang di mesin ATM? Subjek hukum dalam pengambilan uang di mesin ATM ini adalah nasabah dan bank swasta. Karena kedua subjek memenuhi syarat untuk melakukan transaksi atau perjanjian bisnis, sekaligus harus mampu mempertanggungjawabkan terhadap pihak mana yang bertransaksi. Pertanyaan kedua, bagaimana risiko yang dapat timbul yang dialami pihak bank dan nasabah dalam transaksi pengambilan maupun transfer uang di ATM? Risiko yang dapat dialami subjek nasabah dalam kasus ini adalah ATM error saat pengambilan uang sehingga uang tidak keluar namun sudah terdebit. Uang tidak keluar tapi saldo dalam rekening berkurang. Sedangkan risiko yang dialami subjek bank adalah pertanggungjawaban ganti rugi yang dialami nasabah dan kerusakan mesin ATM.
Dan yang terakhir, bagaimana solusi terbaik untuk kasus tersebut? Solusi untuk nasabah ialah jangan panik, cukup menunggu beberapa saat apakah saldo akan kembali dalam beberapa menit atau beberapa jam. Yang kedua, mengumpulkan data yang dibutuhkan. Lokasi ATM saat melakukan transaksi. Jika bisa, nomor identitas ATM tersebut untuk memudahkan bank melacak di mana kesalahan atau kerusakan terjadi. Yang ketiga, melapor kepada bank yang bersangkutan dalam kurun waktu 24 jam tentang kerusakan yang terjadi dan meminta segera ditindaklanjuti. Yang terakhir, menunggu konfirmasi dari bank sesuai kebijakan bank tersebut. Nah, solusi yang seharusnya dilakukan oleh bank adalah bergerak dengan cepat dalam menindaklanjuti permasalahan nasabah, yaitu mengganti rugi uang nasabah dan segera memperbaiki mesin ATM yang rusak sebelum banyak korban. Dan tidak lupa untuk memasang pemberitahuan bahwa mesin ATM tersebut sedang mengalami kerusakan sehingga tidak ada yang menggunakan. Sekian, ada yang bisa ditanyakan? Ya, silakan teman-teman yang lain. Kelompok 1, kalau ada yang bertanya atau yang ada yang menambahkan. Oke. Ini sebenarnya kasus yang termasuk tergolong umum ya. Tapi kadang-kala nasabah ini bingung duluan, panik duluan. Jadi terselesaikannya juga dalam jangka waktu yang lebih lama. Ayo silakan sebelum saya jelaskan lebih lanjut, teman-teman yang di lain di ruang Zoom ini. Jadi yang pertama itu siapakah subjek hukum, ya ada dua pihak. Nasabah itu sebagai, kalau dalam istilah hukum namanya person ya, sama pihak bank ya namanya rek person. Jadi terjadinya transaksi untuk simpan dana, transfer dan sebagainya dalam hal pelayanan dari bank tersebut. Terus yang B, berdasarkan jawaban Anda bagaimana risiko, ya seperti dijelaskan ya. Ini risiko sementara yang dialami nasabah kekurangan dana, tapi itu nggak berlangsung lama apabila diselesaikan oleh pihak bank tersebut. Terus yang C, bagaimana solusi? Ya ini udah bagus solusi yang dijelaskan. Jadi tergantung, ini bisa case by ATM-nya juga ya. Ini bisa langsung kembali apakah saldonya. Terus ini persyaratan juga yang dibutuhkan tiap bank hampir sama juga seperti dalam pengurusan ya, seperti tentang kartu identitas, buku tabungan, ATM, dan sebagainya. Sama waktu terjadinya itu, yang waktu terjadinya risiko tadi, yang saldonya dana nggak keluar, terus di ATM mana, itu ditanyakan detail oleh bank biasanya seperti itu. Jadi kalau menindaklanjuti permasalahan tadi ya dari staf di bank tersebut ya, staf risiko dari sampai dengan pimpinan cabang yang harus bertanggung jawab. Baik, teman yang lainnya ada yang menambahkan nggak? Atau dari kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya, ada, Pak. Sudah jelas ya, ini kasus umum sih sebenarnya, cuman bahasanya jangan panjang. Ya, baik, diakhiri aja kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya, nomor 1 sudah ya. Nanti sekarang kelompok 2 ada Firdausi Nuzula, ada Rizky Amalia, ada Firda, ada Ayuni, ada Risma Eka Wayuni, sama Muhammad Farid.
6 orang ya, kelompok 2. Ya, Pak. Bentar, saya bantu share screen dulu ya. Bentar. Sudah terlihat belum ya materi di layar ya? PowerPoint-nya kelompok 2. Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke Mas. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membahas studi kasus dari mata kuliah hukum bisnis. Untuk nama kelompok di sini ada yang pertama Firda Awalur Nurjana, yang kedua ada Eka Risma Wahyuni, yang ketiga ada Ayuni Nur Jamila, yang keempat ada Firdausi Nuzula, kelima ada Muhammad Farid Ramadhani, keenam ada Rizky Amalia. Studi kasus yang ingin kami bahas yaitu sebuah perusahaan soft drink air sekitar 1 juta liter per hari sehingga puluhan ribu warga setempat kekeringan dan kekurangan air, terutama di masa musim kemarau. Itu saya kurang ada kata ya, maaf ya. Itu sebenarnya perusahaan soft drink air menggunakan sekitar 1 juta liter ya. Tapi seharusnya kalian udah tahu ya maksudnya. Oke, dilanjutkan ya. Ya, Pak. Untuk pertanyaannya yang pertama ialah jelaskan mengapa perusahaan ini tergolong paradigma teleontologi. Yang kedua, bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan oleh perusahaan menurut paradigma deontologi progresif. Bukan teleontologi, teleologi. Oh, iya Pak. Maaf. Ya, nggak apa. Lanjut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Firdausi, Pak. Pendahuluan. Etika memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan etika memberikan orientasi pada kehidupan yang kita jalani di dunia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Untuk mengetahui bobot moral dari tindakan manusia, kami menyajikan 2 teori etika yang dikenal sebagai etika deontologis dan kedua etika teleologis. Etika deontologis ini tanggung jawab manusia atas kewajibannya untuk bertindak dengan baik. Menurut etika deontologis, suatu tindakan baik tidak dinilai dan didasarkan pada hasil atau tujuan baik dari tindakan tersebut, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri. Pada tujuan yang ingin dicapai, suatu tindakan dianggap baik jika tujuan atau hasil yang diperoleh setelah melakukan tindakan tersebut baik atau bermanfaat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Firda Awalur. Kemudian jelaskan mengapa perusahaan ini tergolong paradigma teologi. Prinsip pertama yang mendasari adalah kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, para pelaku bisnis harus mengetahui pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Ketidakseimbangan lingkungan yang diharapkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, lingkungan di sekitar perusahaan akan rusak dan akan berdampak lebih buruk. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Rizky Amalia. Prinsip kedua yang menjadi dasar ketidaksetujuan kami dengan pemberian izin perusahaan ini adalah prinsip tidak mengambil untung dari kerugian orang lain. Berkaitan dengan istilah teleologi berasal dari kata Yunani telos yang berarti tujuan dan logos berarti ilmu atau teori. Dengan kata lain, etika
teleologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Kita bisa bertindak berbeda dalam situasi yang lain tergantung dari penilaian kita tentang akibat dari tindakan tersebut. Demikian pula, suatu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan norma dan nilai moral bisa dibenarkan oleh etika teleologi hanya karena tindakan itu membawa akibat yang baik. Egoisme etis menilai suatu tindakan sebagai baik karena berakibat baik bagi pelakunya. Kendati bersifat egoistis, tindakan ini dinilai baik secara moral karena setiap orang dibenarkan untuk mengejar kebahagiaan bagi dirinya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri akan dinilai baik secara moral. Baiknya, buruk kalau kita membiarkan diri kita menderita dan dirugikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mila. Selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan oleh perusahaan menurut paradigma deontologi progresif. Berdasarkan teori, istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon, yang berarti kewajiban, dan logos berarti ilmu atau teori. Terhadap pertanyaan bagaimana bertindak dalam situasi konkret tertentu, deontologi menjawab, lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral yang ada. Dengan demikian, etika deontologi sama sekali tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Akibat dari suatu tindakan tidak pernah diperhitungkan untuk menentukan kualitas moral suatu tindakan. Hal ini akan membuka peluang bagi subjektivitas dan Maaf Pak, mungkin terkendala jaringan, boleh Putus saya ya? lanjutkan? Oh ya, dilanjutkan aja Mas, langkah-langkah ini Mas. Iya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kasus ini adalah yang pertama, supaya suatu tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban. Yang kedua, nilai moral suatu tindakan bukan tergantung dari tercapainya tujuan tindakan itu, melainkan pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Kalaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Yang ketiga, konsekuensi dari kedua hal tersebut. Kewajiban untuk mematuhi hukum, moral universal adalah hal yang niscaya bagi suatu tindakan moral. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Ya, Mas, ini yang dikaitkan sama kasusnya apa ya jawabannya ya? Kan tadi perusahaan soft drink yang menggunakan substitut air sehingga warga sekitar itu keringan. Nah, terus yang dikaitkan dengan teori dan solusinya apa agar warga tersebut nggak keringat dan perusahaan tersebut tetap dapat menggunakan air yang bersumber dari daerah warga tersebut. Dijelaskan ya di presentasinya, ini lebih bersifat teoritis sih. Nah, dari langkah-langkah ini apa yang diimplikasikan ke soal kasusnya tadi? Menjawab pertanyaannya yang di awal tadi gitu Pak ya? Iya, benar. Kan belum dijawab nih. Uh, Yang pertama sudah jawab prinsipnya. Yang kedua, ya kan, itu kan belum terjawab. Masih teoritisnya aja nih langkah-langkahnya. Nah, apa sih yang dilakukan perusahaan itu? Salah satunya ya, mungkin dari saya bisa ditambahkan ya bisa membuat waduk sebagai tempat penampungan air, terus bisa melakukan penghijauan. Apa? Tambahkan lagi. Ada beberapa lagi kok.
Dari kelompok 2. Ya, sebentar Pak ya. Ya. Silakan sedapatnya aja dijawab. Jadi langkah lainnya mungkin bisa membuat tentang resapan air ya. Jadi dari sumur bor dapat mengambil air ya di dalam ini juga dasar bumi dapat memenuhi kebutuhan air yang diproduksi oleh perusahaan soft drink itu. Jadi yang prinsipnya tadi ada prinsip lagi yang seharusnya yang dasar yaitu tentang prinsip kejujuran dan keterbukaan ya. Jadi itu juga penting untuk membangun kepercayaan dan citra bisnis ya, baik antara perusahaan, tapi ya perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Ya. Nah, terus setelah itu yang langkah-langkah tadi tentang teleologi dan deontologi tadi, jadi secara prinsipnya ya untuk teleologi dan deontologi itu saling berkaitan ya, untuk paradigma teleologi itu ya dapat disimpulkan bahwa jujur akan berbahaya dapat menimbulkan ragam ketidakadilan. Itu kenapa? Karena penganut paradigma teleologi ini mengatakan bahwa tindakan dianggap benar jika lebih banyak menghasilkan kebaikan ketimbang dari keburukan atau kejahatan. Implikasinya tentang perusahaan rokok ya, itu yang terpaksa dibiarkan pemerintah terus berkembang karena bermanfaat bagi banyak kepentingan seperti buruh, petani tembakau, ya, dan pedagang rokok. Terus padahal pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa rokok itu nggak dapat merusak kesehatan warganya yang tercantum dalam bungkus rokok ya. Jadi di sini perokok sebenarnya telah dikorbankan, walaupun para perokok ini merasa nggak dikorbankan. Demi para pemangku kepentingan tadi. Jadi lebih jauh lagi penganut teleologi ini juga berkata man as the rational animal ya.
agak kasar ya. Jadi pandangan ini telah melecehkan kedudukan manusia sebagai makhluk bertuhan ya dan bermoral. Jadi bagi kita sendiri, manusia adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keagungan, kesucian dan sifat-sifat hukum. Ya. Oleh karena itu mengacu pada paradigma deontologi progresif ini, kegiatan bisnis dan hukum bisnis berangkat dari prinsip kejujuran dan kebenaran. Ya. Jadi kebenaran serta kewajiban moral berdasarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diakui umat beragama sebagai pribadi yang maha suci. Nah, lanjut lagi. Untuk bagi paradigma deontologi progresif ini yang didasarkan pada nilai-nilai moral ketuhanan, keimanan yang mencakup tentang kepuasan batin, ya, damai sejahtera hingga profit materi yang optimal dan yang nggak merugikan pihak lain. Jadi adanya keseimbangan bisnis yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Itu. Ya, ada yang tanyakan dari penjelasan tadi? Dari kelompok 2. Ada yang tanyakan dari kelompok 2? Ada yang kurang jelas? Ya, kelompok 2? Gimana? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Ya. Suara saya terdengar ya? Kedengaran ya? Suara saya ya? Iya, Pak. Terdengar jelas. Ya, jelas ya. Oke. Baik, kelompok lain ini ada yang tanyakan nggak? Dari teman-teman yang di ruang Zoom ini. Jangan lupa presensi ya teman-teman ya, di e-learning ya. Karena berbatas waktu ya teman-teman ya. Presensinya di e-learning sama materinya bisa di-download. Ya. Nanti dalam materinya bisa dibaca, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke saya di minggu depan ya, teman-teman ya. Pertemuan ke-5. Boleh kok, kalau nggak ada ditanyakan ya, kita sampai jumpa lagi di pertemuan ke-5. Datang tolong disiapkan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ya, di pertemuan ke-5 ya, untuk presentasinya. Dan jangan lupa di-submit dulu di e-learning ya, kelompok 3 sama kelompok 4 ya. Baik, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini ya. Semoga dapat bermanfaat ya. Semoga kita semua dapat terus istiqomah ya dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Tetap sehat sekalian semuanya teman-teman. Ya. Akhiri dulu, mohon maaf kalau ada salah kata. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.